Timnas U17 ke pelatihan di Stadion Mewah Sumatera Utara. Matthew Baker sampai takjub. Ramadan Sananta jadi primadona di Liga Malaysia usai cetak gol di laga debut. Vietnam kepanasan usai Jaiz resmi bergabung dengan Sassuolo. Debut pahit Rafael Struijk di Liga Indonesian Super League jadi sorotan publik. Sang agen bocorkan Miss Hilgers sudah dapatkan klub baru. Benarkah main di Liga Spanyol? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Masa depan Miss Hilgers mulai menemui titik terang usai akhirnya mengklaim transfer back timnas Indonesia itu bakal rampung. Ada kemungkinan jika Miss Hilgers tak hanya akan meninggalkan FC Twente, melainkan juga hengkang dari Belanda untuk berkarir di luar negeri. Klaim ini datang dari jurnalis Belanda, yakni Leon ten Voorde, yang menyebut bahwa sang agen telah memberitahu FC Twente soal kepindahan Hilgers. Ten Voorde menyebut agen Hilgers menjamin bahwa transfer kliennya tersebut akan rampung dan hanya tinggal menunggu waktu. Apa yang terjadi dengan bek tengah Anda FC Twente? Salah satu dari mereka harus pergi. Hilgers masih di sana. Akhirnya telah memberitahu FC Twente bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi kita hanya perlu menunggu dan melihat. Imbu teman dekat Erik ten Hag tersebut. Meski ada klaim dari agennya itu, ten Voorde mengaku dirinya tak tahu jika Hilgers diminati oleh klub lain. Karenanya dia berasumsi jika ketertarikan ini bisa saja datang dari klub-klub di luar Belanda. Dilansir dari sumber yang sama, jurnalis Belanda lainnya, Tijeman van Wissing, menyebut jika Hilgers sudah ingin angkat kaki dari FC Twente sejak 3 tahun lalu. Karena dalam 3 tahun terakhir kepergiannya tidak terwujud. Ada kemungkinan klub berjuluk The Tukars tersebut memperpanjang kontrak Hilgers. Meski ada potensi berpanjang kontrak, FC Twente sudah mengindikasikan bahwa Hilgers tak masuk dalam rencananya di musim 2005-2026. Striker skuad Garuda yakni Rafael Struijk menjalani debut pahit bersama dengan Dewa United di Indonesian Super League. Pemain 22 tahun tersebut minim ancaman ke gawang lawan. Dewa United menelan kekalahan 1-3 dari Madrid United saat bertanding di Stadion Banten Internasional. Dalam laga itu, gol Laskar Kiraha dicetak oleh Ciro Alves, Yakob Sayuri dan juga David da Silva. Banten Warriors mencetak gol via Alexis Masidoro. Dalam laga itu, Rafael Struijk menjadi starter. Dia akhirnya digantikan oleh Stefano Lillipali setelah turun minum. Selama satu babak, Rafael Struijk cuma melakukan 2 tembakan. Satu tembakan Rafael Struijk tepat sasaran, satu lainnya melenceng. Mengenai performa Rafael Struijk, pelatih Dewa United, Jan Olderi Kering, memberikan pembelaan. Ini pertandingan yang sangat sulit. Dia pemain yang butuh ruang. Dia mulai sebagai starter di lini tengah bersama dengan Egy Maulana Fikri. Setelah 15 menit, dia saya geser ke sisi luar karena terlalu banyak pemain di tengah. Dan lagi dia butuh ruang, kata Jan Olderi Kering. Dewa United sudah ditunggu Semen Padang pada laga 2 Indonesia Super League. Laga itu akan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Timnas U17 menggelar latihan perdana di Stadion Utama Sumatera Utara, tepatnya pada Sabtu 9 Agustus 2025. Latihan itu menjadi rangkaian persiapan menghadapi Piala Kemerdekaan 2025 yang akan dimainkan di Stadion Deli Serdang, Sumatera Utara. Piala Kemerdekaan 2025 yang diikuti oleh Indonesia, Mali, Uzbekistan dan juga Tajikistan akan digelar di stadion yang berada di Desa Sena, Deli Serdang, Sumatera Utara. Garuda Muda yang berkekuatan 30 pemain tiba di Stadion Utama Sumatera Utara dengan menggunakan 2 bus untuk memulai latihan perdana. Pelatih Nova Arianto yang memimpin latihan itu bermula dengan semua pemain berlari kecil mengelilingi lapangan dan berlanjut dengan peregangan otot dan juga games. Latihan yang digelar tertutup itu hanya boleh diliput awak media sekitar 15 menit hingga wartawan dipersilakan meninggalkan lokasi latihan. Dalam turnamen sebagai persiapan mengikuti Piala Dunia 17 berkekuatan 30 pemain, termasuk mereka yang menjadi andalan pada Piala Asia U17 2025. Piala Kemerdekaan akan dimainkan selama kurang lebih 1 pekan. Laga pertama berlangsung Selasa 12 Agustus 2025 antara Mali dan juga Uzbekistan.
Dilanjutkan laga Indonesia versus Tajikistan, tepatnya pada jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Pada hari kedua, Jumat 15 Agustus 2025, Tajikistan melawan Mali, tepatnya pada jam 15:30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Uzbekistan melawan Indonesia jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Pada hari terakhir, Senin 18 Agustus 2025, Indonesia akan menutup turnamen ini dengan melawan Mali jam 20:30 waktu Indonesia Barat. Tajikistan, Uzbekistan, dan juga Mali adalah 3 negara yang juga peserta Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 yang melakukan permusatan latihan di Bali berada di grup H bersama dengan Brazil, Honduras, dan juga Zambia. Tentu harapannya semoga timnas Indonesia U17 bisa melangkah lebih jauh di Piala Dunia U17 2025. Harapannya semoga timnas U17 bisa tampil ataupun tembus ke semifinal. Saga transfer kapten timnas Indonesia Chahid Zes akhirnya menemukan titik terang dan menciptakan gebrakan yang gaungnya terdengar hingga Asia Tenggara. Kebilangannya dari Venezia ke Sassuolo tidak hanya menjadi perbincangan hangat di tanah air, tetapi juga memicu sorotan dari media di negara tetangga Vietnam. Menurut laporan Tutto Mercato, Chahid Zes telah menyelesaikan prosedur untuk bergabung dengan Sassuolo. Transfer ini merupakan bagian dari kesepakatan paket senilai 11 juta euro dan juga melibatkan kepindahan rekan setimnya di FC Venezia yakni Valicante. Meski demikian, sebagian besar dari total biaya tersebut dialokasikan untuk mengamankan jasa sang kapten timnas Indonesia. Peresmian transfer ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan Zes yang sebelumnya dikaitkan dengan sejumlah klub Serie A Italia seperti Genoa, Udinese, dan juga Torino. Namun dampak terbesar di kepindahan ini adalah pengakuan dari media luar. Media Vietnam secara khusus menyoroti nilai transfer tersebut dan memahkotai Zes sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Dengan bandrol 11 juta euro, Zes termasuk pemain termahal dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara, tulis media Vietnam. Untuk memberikan skala pada pencapaian ini, media tersebut membuat perbandingan langsung dengan mega bintang sepak bola Thailand, yakni Chanathip Songkrasin. Harga transfer Chahid Zes hampir 3 kali lipat lebih tinggi daripada transfer Messi Thailand dari Chanathip Songkrasin. Media Vietnam membeberkan karir Chahid Zes setelah terbelakang hingga perannya yang krusial bagi skuad Garuda. Pengakuan terhadap statusnya di level internasional juga tak luput dari perhatian. Chahid Zes baru-baru ini menjadi kapten timnas Indonesia, yang merupakan salah satu harapan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pungkas laporan tersebut. Debut Ramadan Sananta di Liga Super Malaysia benar-benar sensasional. Baru 2 menit berumpul bersama dengan DPM FC, striker timnas Indonesia itu langsung menggetarkan gawang DPRM. Gol cepat Sananta menjadi pembuka pesta dari DPM FC. Tak butuh waktu lama, Miguel Oliveira menambahkan keunggulan pada menit ke-6. 2 gol cepat itu membuat DPM FC sempat di atas angin. Namun drama belum usai. PDRM FC bangkit lewat brace dari Park Tak-seo. Brace tersebut membuat skor akhir menjadi 2-2. Meski kemenangan lepas, Ramadan Sananta tetap jadi sorotan utama. Tak hanya mencetak gol cepat, pemain 21 tahun tersebut juga mencetak 1 assist untuk gol kedua timnya. Penampilan penuh selama 90 menit membuktikan bahwa ex penyerang Persis Solo tersebut siap menjadi tumpuan utama di lini depan DPM FC. Dengan start sekeren ini, publik Malaysia dan juga tentu Indonesia akan menantikan aksi-aksi berikutnya dari Sananta. Satu hal yang pasti, debutnya di Liga Super Malaysia akan jadi cerita yang susah dilupakan. Meski gagal membuat tim meraih kemenangan, kontribusi 1 gol dan juga 1 assist di laga debut menjadi modal berharga bagi Sananta. Tentu mari kita doakan semoga Ramadan Sananta tampil konsisten bersama dengan klubnya, sehingga nantinya bisa memberikan dampak positif bagi pasukan Merah Putih di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Seperti diketahui sebentar lagi, skuad Garuda bakal menjalani ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, yang mana timnas Indonesia tergabung bersama dengan Arab Saudi dan juga Irak.